Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ibu kalau ditanya mana yang lebih berat, minta maaf atau memaafkan? Kalau saya yang berat itu meminta maaf. Kalau memaafkan berat juga. Tapi minta maaf selalu saya minta maaf. Tapi kalau memaafkan ini kadang udah kita maafkan tapi dia berbekas di dalam. Banyak pula yang setuju. Ibu udah maafkan? Oh, saya udah maafkan Pak Ustadz. Udah datang ke rumahnya? Memang sudah maafkan Pak Ustadz. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya sampai mati Pak Ustadz, 7 turunan Pak Ustadz. Maka sifat orang yang takwa adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan itu asal kata bahasa Arabnya afa ya'fu, memaafkan. Maaf itu dari bahasa Arab, bukan bahasa kita. Afa ya'fu ma'fu, ma'fu'an, afwan. Terima kasih ya, syukran, afwan. Afwan artinya tak ada bekasnya sama sekali. Kalau kita jalan di tepi pasir, di tepi pantai, pasir ini basah, kita injak pasir ini, ada tak bekas kaki kita? Ada bekasnya, ada bekasnya. Tapi kemudian ketika datang ombak, masih ada bekasnya. Ombak inilah Idul Fitri. Id artinya selalu datang. Tahun lalu datang, tahun ini datang, tahun depan dia datang, kita belum tentu ada. Datang dia. Maka begitu ombak ini datang, maka hilanglah bekas-bekas tadi. Ustaz Somad udah bisa memaafkan orang lain, berproses. Kalau saya katakan saya sudah bisa maafkan, berat maaf. Sampai hari ini saya ingat guru yang mengantukkan kepala saya ke dinding. Saya ingat saya, pelajaran matematika, lopak dia tuh. Tapi saya berusaha untuk memaafkan. Kumpul saya dengan guru-guru saya beli kain, saya masukkan duit, saya salami, saya minta maaf, saya terima kasih. Tapi masih ada bebekas sedikit. Yang di pesantren dulu memukul saya pakai sejadah, pakai batang sapu, ingat saya. Tapi saya berusaha waktu reuni berkumpul salaman, apa kabar abang, sehat. Waktu dia ngundang saya nggak datang. Ada sedikit. Orang-orang yang berkata kasar, mengejek-ejek saya dulu, ingat saya. Tapi hari ini saya tetap berusaha datang, berjumpa, bersalaman, minta kepada Allah supaya lupakanlah dari dalam hati, jangan sampai kita dendam kesuman. Maka sering-sering bersilaturahim. Maka halal bihalal nih, tadi pagi halal bihalal di rumah sakit awal bros, besok halal bihalal di yayasan tabung wakaf umat. Hampir tiap hari ada halal bihalal. Sampai kapan? Sampai habis Syawal. Di ujung-ujung Syawal itu sudah sisa-sisa halal bihalal. Kue-kuenya pun udah agak-agak berjamur lah. Nah, jadi kalau sudah halal bihalal maka hubungan beku menjadi cair. Semua yang kusut menjadi terurai. Semua yang retak menjadi terikat. Semua yang patah menjadi tersambung. Kalau sudah halal bihalal, yang putus tetap putus, yang beku tetap membatu, mubazir. Pulang halal bihalal malah menceritakan, "Gimana si anu tadi halal bihalal?" Tak ada perubahannya, gue tengok. Dulu sebelum puasa gitu, sudah puasa gitu juga, mungkin belum lunas hutangnya. Menceritakan aib-aib. Alhamdulillah, dari ketawa ibu lepas itu menunjukkan bahwa sudah plong, tak ada ikatan-ikatan. Nah, jadi itulah inti acara kita, halal bihalal, sekaligus menjelaskan ini. Dan jangan lupa man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal,
Kana kau siyamid dahri, dapat pahala macam pahala puasa setahun. Setahun, Bu. Setahun itu 360 hari. Kenapa pula puasa 6 bisa jadi puasa setahun? Karena 30 hari itu satu harinya dibalas 10. Berarti 300 kali 10 sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300. Ditambah 6 kali 10 sama dengan 360. Itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tapi pengalaman saya puasa 6. Kalau pas kita sedang tak puasa itu biasa-biasa aja. Pas kita puasa banyak kali godaan. Contohnya hari ini, saya puasa hari ini, diundanglah makan tadi, ilaha illallah, asam pedas pula, meniti itu, mau dibatalkan, awak takut nanti tak puasa. Puasa ini sunat, tapi bagi ustadz yang berceramah nyuruh orang puasa, kalau kita tak puasa dalam hati kita menyipak dia dalam, marilah kita puasa. Ustaz udah puasa? Saya musafir. Saya yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang sudah setengah dapat 2-3 lanjutkan. Tapi yang tak bisa karena mengandung, karena menyusukan anak, jangan menganggap pintu kebaikan hanya satu saja. Kebaikan hanya puasa. Oh, banyak yang lain. Yang mengandung, yang menyusukan anak tak bisa puasa, baca Quran, sholat sunat, berzikir, karena Allah buat banyak pokok-pokok kayu. Tak bisa beli korma, ada anggur. Mahal anggur, ada bunga melati. Bunga melati pun mahal, bunga tai ayam ada. Banyak alternatif amal-amal. Itu maka pintu sorga itu banyak pintunya. Mungkin orang yang puasa ini masuknya dari babur rayyan, tapi kalau kita sodakoh, masuk dari babus sodakoh. Banyak sholat sunat dari babus sholat. Jihad fisabilillah masuk dari babul jihad. Nah, jadi jangan berduka. Jadi Pak Ustadz, saya kan kemarin ada utang 7 hari, Pak Ustadz tak puasa. Iya. Mana dulu saya laksanakan 7 hari, atau saya bayar utang, atau saya laksanakan puasa 6? Bagusnya puasa dulu 7 hari. Qadha. Setelah dibayar utang 7 hari baru puasa 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Dikutip pendapat itu oleh ulama Al-Azhar Mesir, namanya Syekh Atiyah Saqar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ibu-ibu yang puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha. Qadha bukan kata. Qadha mengganti puasa yang tinggal kemarin. Ya Allah, aku niat puasa besok, niat qadha mengganti puasaku yang tinggal kemarin, dilaksanakannya di bulan Syawal, maka qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Itu namanya sekali dayung 3 pulau terlampau. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa Syawal, dan dapat pahala puasa Senin Kamis, karena kebetulan dilaksanakannya pada hari Senin dan Kamis. Niatnya qadha saja. Tapi kalau niat puasa sunat tak dapat qadha. Kalau niat qadha dapat pahala puasa sunat. Mak saya kata dia banyak utang. Aku dulu waktu menghamilkan kau, mengandung kau sakit-sakit 30 hari aku tak puasa. Menyusukan kau pun aku sakit juga 2 tahun. Jadi untuk aku mak, untuk kau 90 hari aku tak puasa. Cuman aku menggantinya. Kalau mak tak sanggup, aku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Mak puasa hari Senin dan Kamis, niatnya qadha, bukan niat pahala puasa sunat. Jadi berpuasalah almarhumah mak saya ini setiap hari Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sampai berlebih bayar utangnya itu. Jadi kalau istiqomah Senin Kamis selama setahun,
1 bulan Senin Kamis 8, 10 bulan 80 hari. Kalau 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari, lunas 1 anak. Kalau memang 1 anak itu hutangnya 90. Jadi mak ni dari mulai saya balik tak tinggal puasa Senin Kamis sampai dia meninggal hari Senin 18 Maret 11 Rajab 2019 habis makan sahur. Umurnya 70 tahun. Puasa sunatnya tak tinggal. Setiap jam 2 malam bangun tahajud membaca doa-doa wirid segini tingginya. Buku-buku zikir doanya itu saya simpan dalam 1 koper dengan mukena telekongnya, dengan sajadahnya ada di rumah dia. Rumahnya tak saya robah, mesin jahitnya tetap di situ, kursinya di situ, sajadah tempat sholatnya, rehal besarnya dengan Qurannya, supaya kalau saya rindu datang saya ke situ malam-malam, duduk-duduk mengobati hati saya. Kalau masih ada emak ibu hidup, sayangilah dia, belikan kue, belikan baju, cium tangannya, peluk badannya. Kalau udah meninggal, kirimkan dia Yasin, kirimkan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bersedekah, doa tak putus, ajak anak-anak menantu mendoakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itulah mengapa yayasan ini namanya Yayasan Hajjah Rohana. Semua yang dibuatnya dulu saya buat sekarang, termasuklah pengajian ibu-ibu. Walaupun dia tak ada lagi, meninggal, tapi saya yakin apa yang saya lakukan hari ini ditengoknya, berita itu sampai kepada dia, dibawa oleh malaikat. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan melihat perbuatan kamu 3, Allah, Rasulullah, dan orang beriman. Kata ahli tafsir, arti orang beriman, mak ayah kita yang sudah meninggal menengok amal kita. Apa kerja anak kau sore-sore Jumat? Mengaji dengan Ustaz Somad. Apa kerja anak kau sore-sore Jumat? Mengaji dengan Ustaz Zul Ikram. Senang dia di sana. Apa kerja anak kau sore Jumat? Beli kangkung 3 ikat, bicara aib orang lain 3 jam. Sampai juga cerita itu kesan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh buat kita, mengalir pahalanya untuk orang tua kita, dan anak-anak kita pun nanti melanjutkan perbuatan yang baik nih, insyaallah. Siap masjid nanti di dalam, sekarang sedang pondasi. Kalau siap panjang umur, pindah kita pengajian ke masjid nanti. Sebelum masjid itu siap, berpanas-panaslah dulu kita di sini. Kalau tak kuat kipas angin nih, bawa kipas dari rumah. Itulah kaji kita petang ini. Mudah-mudahan ada makna baiknya. Dari mulai jam 5:15, sekarang jam 5:30, lebih kurang 45 menit. Sebagaimana biasa ada tanya jawab, ada hal-hal yang ingin ibu bapak tanyakan, masih mengganjal di hati dan pikiran, kita bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.